Oke, sekarang kita bahas materi terakhir di kimia unsur ini ya. Yang pertama yang kita bahas adalah unsur radioaktif ya. Apa itu unsur radioaktif ya? Reaksi yang menyangkut reaksi inti atom disebut sebagai reaksi nuklir ya. Jadi di sini intinya yang bereaksi, atom itu kan ada intinya, ada kulitnya ya. Jadi reaksi inti ini disebut sebagai reaksi nuklir. Nukleus artinya inti kan, reaksi nuklir ya. Kalau di intinya bereaksi biasanya kan elektron yang diluarin yang bereaksi, ini intinya malah bereaksi, itu sebagai reaksi nuklir ya. Tidaknya memiliki inti atom yang tidak stabil disebut radioaktif. Jadi intinya itu tidak stabil, makanya dia bereaksi sehingga disebut dia sebagai radioaktif. Reaksi inti dapat menghasilkan energi yang berupa radiasi dan kalor. Jadi inti dapat menghasilkan radiasi dan kalor. Unsur yang memiliki nomor 83 di atas 83 bersifat radioaktif. Jadi unsur-unsur yang di atas 83 itu sifatnya radioaktif ya. Penemu pertama keradioaktifan adalah Ronson ya. Penemu sinar X, dan Henry Becquerel menemukan bahwa batuan uranium dapat memancarkan radiasi secara spontan ya. Jadi kalau ini batuan uranium itu bisa memancarkan radiasi ya. Kemudian Perry dan Curie menemukan polonium dan radium. Itulah sejarahnya, seperti itu dia. Kemudian sinar-sinar radioaktif ya, ada 3 jenis sinar radioaktif yang dipancarkan oleh unsur radioaktif: alfa, sinar alfa, beta, dan gamma ya. Jadi kalau ini sinar unsur radioaktif tadi, ini bisa memancarkan sinar alfa, sinar beta, dan juga bisa memancarkan sinar gamma ya. Jadi hati-hati dengan radioaktif ini ya, bahaya. Nah, sinar alfa itu nomor masanya 4, nomor atomnya 2. Jadi kalau digambarkan di alfa, nomor masanya 4, nomor atomnya 2 seperti ini ya. Nah, bermuatan positif, daya tembusnya paling lemah ya. Di antara 3 ini sinar alfa lah yang daya tembusnya paling lemah. Dapat ditahan oleh selembar kertas dan tidak dapat menembus kulit. Nah, itulah sinar alfa ya. Tidak terlalu berbahaya ya. Sinar beta itu nomor masanya 0, nomor masanya 0, nomor atomnya -1 ya. Jadi dia beta ini kalau digambarkan seperti ini 0, -1 seperti itu dia kalau beta ya. Daya tembusnya lebih besar dari sinar alfa. Jadi ini lebih besar dari sinar alfa daya tembusnya. Beta ini dapat menembus kulit sudah ya, sinar beta. Sinar gamma itu nomor masanya 0 ya, 00 seperti ini dia. Daya tembusnya ini paling besar di antara ketiganya nih ya, lebih besar dari sinar alfa dan sinar beta. Jadi sinar gamma ini berbahaya ya. Persamaan inti. Nah, ini dia. Nah, persamaan inti, pemancaran radiasi oleh unsur radioaktif disebut peluruhan ya. Proses peluruhan dipaparkan dalam suatu persamaan disebut dengan persamaan inti. Misalnya peluruhan uranium yang disertai dengan pemancaran sinar alfa dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini uranium ini kan nomor atomnya 92, nomor masanya 238 ya. Ia dapat meluruh ya. Meluruh menjadi unsur TH ini sambil dia memancarkan sinar alfa. Seperti itu dia. Dia berubah menjadi unsur TA dan dia memancarkan sinar alfa ya. Seperti itu dia. Jadi penulisan persamaannya nanti yang penting adalah kiri ini harus sama dengan jumlah yang di kanan ini ya. Seperti itu ya. Ini kan 238 sama dengan 234 ditambah 4. Yang di bawah juga harus sama. 92 sama dengan 90 ditambah 2, seperti itu maksudnya. 90 tambah 2 hasilnya 92. 4 tambah 2 34, 238. Nah, itu persamaan cara menyelesaikannya nanti ya. Nah, ini sebelum menyelesaikan persamaan itu, ini mau nggak mau kita hafal ya. Helium alfa 42, proton 11, neutron 11, elektron 0-1, gamma 00, helium 42, beta sama dengan itu ya, 0-1 sama dengan elektron ya. Ini wajib dihafal ya supaya gampang nanti menyelesaikannya. Nah, itu dia contoh
contohnya misalnya seperti ini, ada persamaannya. Katakanlah ada zat A dengan zat B menghasilkan C. Katakanlah sini sinar alfa misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi alfa ini kita harus tahu di sini adalah 4, di sini 2 gitu. Kalau di sini misalnya katakanlah 20, di sini katakanlah 15. Nah, sini katakanlah misalkan ya, misalnya 6, katakanlah di sini 3. Nah, berapa Kak? Di sini katakan Y, sini X. Nah, kita bisa mencari nilai Y dan nilai X ini, itu maksudnya ya. Jadi sini kan persamaannya 20 ditambah 6 ya tadinya. Tambah 6 sama dengan Y tambah 4. Nah, itu maksudnya. 26 ini 4, maka Y nya sama dengan 26 dikurangi 4 adalah 22. Seperti itu maksudnya. Jadi di sini adalah 22. Sedangkan X itu 15 ditambah 3 sama dengan X ditambah 2. Gitu caranya ya. Maka ini 18, X nya sama dengan 16. Seperti itu dia. Sini berarti 16. Nah, itu maksudnya. Kalau ini enggak dihafal tadi nomor masa nomor atomnya kan susah menyelesaikan persamaannya ini. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian nanti kalau ada persamaan seperti yang lain, kita lihat lagi ya supaya nanti jelas. Kalau ada koefisiennya harus dikalikan dan koefisiennya, itu maksudnya. Contohkan misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya ada persamaan inti, katakanlah A tambah 2. Nah, ada koefisiennya gitu. Hasilkan katakanlah C aja lah misalnya. Sini 16, di sini katakanlah 8, di sini katakanlah 2, di sini 4 misalnya ya. Ini 4, di sini 2 misalnya. Nah, maka berapa kali X ini berapa Y ini bisa kita hitung ya. Jadi caranya 16 ditambah, nah ini dikalikan dengan koefisiennya gitu ya. 2 kali 4. Dikalikan maksudnya sama dengan Y X. Nah, itu dia. Yang di bawah 8 tambah 2 kali 2 sama dengan Y. Nah, itu persamaannya. Jadi ini X dan Y nanti bisa kita temukan seperti itu dia ya. Nah, itu cara menyelesaikannya. Kemudian kita teruskan dengan kegunaan unsur radioaktif ya. Di bidang kedokteran ya, radioaktif ini misalnya isotop natrium 24 digunakan untuk mengikuti peredaran darah ya. Natrium 24 ini ya. Maksudnya natrium yang nomor ininya 24 ya. Larutan NaCl yang terdiri dari natrium 24 ini dengan sel disuntikkan ya. Jadi larutan NaCl ini tadi disuntikkan ke dalam darah dan aliran darah ya, dapat diikuti dengan mendeteksi sinar yang dipancarkannya, sehingga dapat diketahui jika terjadi penyumbatan darah gitu. Itu kegunaannya si unsur radioisotop natrium 24 ini ya. Kemudian iridium ya, iodium 131 digunakan untuk mempelajari kelenjar tiroid atau penyakit gondok ya. Fosfor ini digunakan untuk mendeteksi tumor otak ya. Radioisotop fosfor itu digunakan untuk mendeteksi tumor otak. Kemudian radioisotop radium 64 digunakan untuk membunuh sel kanker ya. Sinar gamma digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Kemudian di bidang pertanian, sinar gamma juga digunakan untuk memperoleh bibit unggul. Kemudian radiasi dapat memandulkan hama ya. Pengawet makanan hasil pertanian juga digunakan ya. Hasil tanaman seperti kentang disinari supaya tidak busuk dan tidak bertunas seperti itu. Nah, di bidang industri kegunaan radioisotop tadi
Di antara A dimasukkan ke dalam pipa untuk mendeteksi kebocoran ya. Kemudian yang B menemukan sumber-sumber minyak, juga digunakan radioaktif itu. Menentukan ketebalan besi, baja, ya, kertas dan lain-lain bisa juga digunakan ya. Mengukur bahan organik, di usia bahan organik ya. Karbon isotop ya. Radioisotop C14 digunakan untuk mengukur usia bahan yang mengandung karbon. Jadi bisa ditentukan usianya walaupun sudah 1000 tahun, seperti itu maksudnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.